Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Di sini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Risalah Adab Sulukil Murid di fasal yang kedua ini. Jadi fasal kedua ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita menjaga hati supaya hati kita ini agar bisa sambung kepada Allah. Kalau kemarin kan di fasal sebelumnya dijelaskan bahwa yang bisa sambung kepada Allah adalah man atallaha biqalbin salim, orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, dengan hati yang baik. Ya, di fasal selanjutnya dijelaskan bagaimana cara kita menjaga hati kita ini dari kotoran-kotoran dan maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun aihada faslun. Adapun ini itu satu fasal. Wa alal muridi, dan itu wajib bagi seorang murid, orang yang ingin suluk kepada Allah. Ayat staidah adalah bersungguh-sungguh seorang murid fi hifdzi qalbihi, di dalam menjaga hatinya murid, minal wasawisi, dari bisikan-bisikan, wal afati, dan penyakit hati seperti iri, dengki, dan hasad, wal khawatiri, dan keinginan arrodiyati yang jelek. Jadi bagi seorang murid, kalau ingin sambung kepada Allah, itu hendaknya bersungguh-sungguh dalam menjaga hatinya dari wasawis, bisikan-bisikan, entah bisikan dari syaitan atau bisikan dari manusia sesama kita, dan juga dari afatul qalbi. Itu ya banyak, nanti ada hasad, dengki, iri, menipu, dan sebagainya. Wal yukim, dan mendirikan siapa murid ala babi qalbihi, atas pintu hatinya murid, hajiban, pada hijab atau penutup, minal muraqabati, dari pengawasan, yamna'u, yang mencegah apa hajib padanya, wasawis wal afat wal khawatir ar-radiyah, minat duhuli, dari masuk ilahi, kepada qalb, kepada hati. Dan juga dianjurkan bagi seorang murid untuk di hatinya itu mendirikan sebuah hijab agar hati ini terjaga dari wasawis tadi, afat, penyakit-penyakit itu biar tidak masuk kepada hati kita. Kenapa kita disuruh untuk mendirikan hijab tadi agar kotoran-kotoran tadi tidak masuk? Fa'innaha, karena sesungguhnya wasawis ila akhirih tadi itu indaholat, jikalau masuk apa wasawis pada qalb, afsadat, maka akan merusak apa wasawis pada qalb, wayak suruh, dan sulit ba'da dzalika, setelah itu semua, setelah wasawis tadi masuk, apa yang sulit, apa ikhrajuha, mengeluarkan wasawis, minhu, darinya hati. Jadi kita disuruh untuk menjaga dan juga mendirikan hijab di hati kita, karena ketika wasawis tadi itu sudah masuk dan lain-lain tadi sudah masuk, penyakit-penyakit hati sudah masuk, itu akan merusak hati. Kalau hatinya dan merusak, dan ketika sudah masuk ya sulit untuk dikeluarkan. Dan ketika hati kita sudah rusak, ya tidak bisa sambung kepada Allah, karena tadi man atallaha biqalbin salim, hanya orang yang hatinya salim saja yang bisa datang kepada Allah, bisa sambung kepada Allah. Kalau hatinya ghairu salim, ya nggak bisa. Makanya kita dianjurkan untuk ijtihad untuk menjaga hati kita dan mendirikan hijab di pintu hati kita. Wal yubalik, dan bersangat-sangat siapa murid fitan qiyati qalbihi, dalam membersihkan hatinya murid, alladzi, yaitu hati, huwa, adapun alladzi itu maudi'unadri rabbi, itu tempat melihat Tuhannya murid. Dan juga kita dianjurkan untuk membersihkan hati kita. Kenapa kita disuruh membersihkan hati kita? Karena hati ini adalah tempat kita untuk melihat Allah, melihat Tuhan kita. Jadi di hati itu ada namanya, itu ada basirah.
Basirah itu penglihatan batin kita agar kita bisa sambung kepada Allah. Seperti halnya kalau badan kita, jisim kita itu namanya punya basor, penglihatan mata ini. Kalau misal tempat kita melihat itu gelap, apakah kita bisa melihat benda di sekitar kita? Kan tidak bisa. Nah, hati juga sama. Hati juga punya basirah namanya, penglihatan batin. Kalau hati kita, tempat basirah tadi itu kotor, gelap, ya kita nggak akan bisa melihat nurnya Allah. Kita nggak akan bisa melihat zatnya Allah. Terus membersihkan hati tadi dari apa? Minal maili, dari condong ila syahwatid dunia, kepada syahwat-syahwat dunia, wa minal hikdi, dan dari benci, wal gili, dan dendam, wal wisi, dan menipu li ahadin, bagi seorang minal muslimin, dari orang-orang muslim, wa minal doni, dan dari prasangka asui yang buruk di ahadin minhum, dari salah seorang muslimin. Membersihkan hatinya dari condong pada dunia, dari benci dan dendam dan sebagainya tadi, menipu, suudon, itu termasuk kotoran-kotoran hati. Jadi kita disangatkan untuk membersihkan, karena hati ya tempat melihat nurnya Allah tadi. Wal yakun, dan hendaknya ada siapa murid itu nasihon, orang yang mengharapkan baik, lahum, kepada mukminin atau muslimin, rohiman, juga orang yang belas kasih, bihim, dengan muslimin, musfikon, yaitu orang yang belas kasih, alaihim, atas muslimin, mu'taqidan, halai meyakini, al-khaira, pada kebagusan, bihim, dalam muslimin. Nah ini, jadi gampangnya ini adalah vitamin atau obat untuk hati kita. Tadi kan penyakit-penyakit hati adalah salah satunya ya iri, dengki, benci kepada orang-orang muslim. Jadi ini tuh vitamin atau obat untuk hati kita. Obatnya apa? Ya nasihon lahum, rohiman bihim, musfikon alaihim. Intinya kita husnudon kepada orang-orang muslim, kepada saudara-saudara kita itu husnudon. Karena yang menyebabkan iri, menyebabkan dengki itu ya awalnya dari suudon tadi. Kalau kita husnudon kepada sesama muslim, kepada saudara-saudara kita, insya Allah hati kita ini akan terjaga dari suudon, dari benci dan iri, dengki dan sebagainya. Yuhibbu lahum ma yuhibbu menyukai siapa murid lahum, kepada muslimin, ma, pada barang ya yuhibbu, yang menyintai siapa murid linafsihi, kepada dirinya, minal khairi, dari kebaikan, wa yakrahu, dan membenci siapa murid lahum, pada muslim, ma, pada apa-apa, yakrahu, yang membenci siapa murid linafsihi, kepada dirinya, minasyari, dari keburukan. Jadi ini juga gampangnya seperti ini. Kalau kita senang, kalau saudara kita senang, kita ikut senang. Kalau saudara kita susah, kita juga ikut susah. Kita dapat nikmat, kita senang. Saudara kita dapat nikmat, kita juga ikut senang. Jangan kok kita dapat nikmat, kita senang, tapi pas saudara kita dapat nikmat, kita nggak senang, malah benci, malah iri. Itu bahaya, itu masalah. Wal ta'lam, dan mengertilah siapa kamu, ayyuhal murid, bahwa wahai para murid, mengertilah anna lil qalbi, pada bahwa sungguhnya lil qalbi itu bagi hati, ma'asiyah, apa beberapa maksiat. Ia adapun ma'asi itu afhasu, itu lebih buruk, wa akbahu, dan lebih jelek, wa akhbasu, dan yaitu lebih jelek, min ma'asil jawarihi, dari maksiat-maksiat anggota badan. Jadi ketahuilah ya bahwa hati ini memiliki maksiat-maksiat yang banyak, maksiat itu. Dan maksiat-maksiat itu lebih buruk, lebih jelek daripada maksiat jawari. Kenapa? Karena maksiat jawari itu ketika dibarengi dengan tobat dan ketaatan, itu insya Allah akan kembali ke taat, kembali lagi ke jalan yang lurus. Berbeda dengan maksiatnya hati. Maksiatnya hati itu sulit untuk dihilangkan. Kalau sampai nggak percaya, bisa dicoba. Misal Anda maksiat jawari, maksiat anggota badan, misal nadru ilal muharramin, melihat kepada hal-hal yang diharamkan. Kalau Anda tobat, sampai tobat, insya Allah tobat yang benar-benar, insya Allah akan kembali ke jalan yang benar. Tapi kalau hati kita sudah maksiat, sudah iri, dengki, itu sulit untuk dihilangkan, dan lama sekali untuk dihilangkan penyakit-penyakit hati itu. Wala yasluh, dan tidak patut apa al-qalbu, hati, linuzuli ma'rifatillahi, kepada
turunnya ma'rifatnya Allah wa mahabbatihi dan cintanya Allah illa ba'da taholi, kecuali setelah menyepi apa hati anha dari maasi, wa taholusi dan selamatnya hati minha darinya maasi. Jadi ketika hati kita sudah sakit, ya kita nggak akan bisa ma'rifatullah, kita nggak akan bisa mengenal Allah kecuali setelah hati kita dibersihkan tadi. Tanqiyatul qalbi itu penting ya. Kalau nggak tanqiyatul qalbi, ya kita nggak akan selamanya nggak bisa akan untuk mengenal Allah, nggak bisa ma'rifatullah. Jadi penting sekali karena kita ya tadi ilaman atau wa biqalbin salim, orang yang datang pada Allah dengan hati yang salim. Kalau hati kita nggak salim, ya sulit untuk mengenal Allah. Famin afhasyiha, dan itu dari paling buruk-buruknya maasi. Al-kibru adalah sombong, wa riya'u dan riya atau pamer, wal hasadu dan hasad dengki. Jadi tadi kan ada al-hikbu, ada al-wisu, ada al-ghillu. Nah, itu juga kan termasuk penyakit hati. Tapi yang buruk-buruknya penyakit hati itu adalah al-kibru, wa riya, wal hasad. Sombong, riya, dengki, hasad, pamer itu paling buruk penyakit hati. Wal kibru yadullu min sahibihi wallahu a'lam bishawab. Minggu depan kita akan membahas tentang kibur, tentang sombong, riya, hasad satu persatu insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.